Dalam sidang putusan dismisal Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu, 5 Februari 2025, gugatan Dendi Alif dan Madripani Agus Wahyudi akan dilanjutkan ke sidang pembuktian. Dalam sidang putusan dismisal MK sesi 2 siang hari ini, dari 55 perkara sengketa Pilkada 2024 yang dipanggil, ada 7 yang tidak dibacakan karena masih akan lanjut ke sidang berikutnya, termasuk gugatan Dendi Alif dan Madripani Agus Wahyudi. Sementara itu, satu gugatan Pilkada Kukar 2024 lainnya yang diajukan Awang Yacoup Lutman Ahmad Zais Kandas dalam putusan dismisal MK hari ini. Sidang MK lanjutan gugatan Dendi Alif dan Madripani Agus Wahyudi akan digelar 7 hingga 17 Februari 2025. Wakil Ketua MK, Saldi Isra di penghujung sidang putusan dismisal mengatakan, dari 55 perkara yang dipanggil untuk sesi siang ini, 48 telah diucapkan baik berupa ketetapan maupun putusan. Artinya masih ada 7 perkara lain yang tidak diucapkan, artinya masih akan lanjut ke pembuktian. Selanjutnya, Saldi Isra menyebutkan daftar nomor perkara yang masih akan lanjut sidang pembuktian, yakni 1. Nomor 195 Bupati Kutai Kartanegara. 2. Nomor 28 Bupati Barito Utara. 3. Nomor 73 Bupati Siak. 4. Nomor 81 Bupati Berau. 5. Nomor 183 Bupati Pamekasan. 6. Nomor 93 Bupati Halmahera Utara. 7. Nomor 100 Bupati Belu. Saldi Isra menambahkan, bagi perkara-perkara yang lanjut jadwal sidang akan digelar 7 hingga 17 Februari 2025. Untuk jadwal fix akan diberitahukan oleh kepaniteraan. Agenda sidang MK selanjutnya untuk gugatan yang lanjut adalah pemeriksaan saksi atau ahli yang diajukan oleh masing-masing pihak. Saldi Isra mengingatkan jumlah saksi maksimal 4 orang untuk 1 nomor untuk masing-masing pihak. Keempat saksi tersebut menurut Saldi Isra akan diperiksa sekaligus dalam satu persidangan kecuali ditentukan oleh majelis hakim. Kepada para pihak diharapkan segera menyerahkan daftar identitas kepada mahkamah siapa saja saksi dan menjelaskan pokok yang akan disampaikan termasuk jika untuk ahli. Lengkap CV dan identitasnya. Dan harus diserahkan paling lambat 1 hari kerja sebelum jadwal sidang. Lewat itu tidak bisa diterima. Selain itu kalau mau menambah bukti tidak boleh melebihi waktu sidang, kata Saldi Isra. Dengan demikian gugatan Dendi Alif dengan nomor perkara 195 PHPU BUPCCI 2025 dan gugatan Madripani Agus Wahyudi dengan nomor perkara 81 PHPU BUPCCI 2025 masih akan berlanjut. Sementara itu dilansir tribunkaltim.co dari laman resmi Mahkamah Konstitusi www.mri.id. Gugatan Awang Yacoup Lutman Ahmad Zais, pemohon, dinyatakan tidak dapat diterima. Amar putusan nomor 163 PHPU BUPCCI 2025 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Soehartoyo dalam sidang pengucapan putusan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024, Rabu, 5 Februari 2025. Lebih jelas Ketua MK Soehartoyo menyebutkan terhadap permohonan perkara ini, tidak memenuhi syarat formil permohonan. Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi mahkamah untuk menyatakan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Dengan demikian, eksepsi termohon dan pihak terkait yang menyatakan permohonan pemohon tidak jelas adalah beralasan menurut hukum. Saat sidang pemeriksaan pendahuluan pada Senin, 13 Januari 2025, pemohon mengajukan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kabupaten Kutai Kartanegara nomor 1893 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024. Pemohon menyebutkan perolehan suara setiap pasangan calon menurut KPU. Termohon, yakni paslon nomor urut 01 Edi Daman Syahrendi Solihin memperoleh 259.489 suara. Pemohon memperoleh 34.763 suara. Dan paslon nomor urut 03 Dendi Suryadi Alif Turyadi memperoleh 83.513 suara. Menurut pemohon secara faktual calon Bupati nomor urut 01 Edi Damansyah dalam perhitungan periodisasi telah menjabat 2 periode sebagai pelaksana tugas Bupati Kutai Kartanegara sejak 6 Oktober 2017 hingga 13 Februari 2019. Kemudian Edi kembali diangkat sebagai Bupati definitif sejak 14 Februari 2019 hingga 13 Februari 2021.
Dengan kondisi faktual ini, pemohon meminta agar Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan ambang batas pada pasal 158 U Oktober 2016 secara kasuistik. Atas cacatnya pemenuhan syarat pencalonan paslon nomor urut 01, pemohon berpandangan bahwa batal pulalah seluruh rangkaian pemilihan berikut hasil pemilihannya. Kemudian demi hukum dan kelanjutan roda pemerintahan di Kabupaten Kutai Kartanegara, maka perlu dilakukan pemilihan suara ulang dengan hanya melibatkan paslon nomor urut 02, pemohon, dan paslon nomor urut 03 Dendi Suryadi Alif Turyadi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.